hormati teman-teman dosen Fakultas Budi Pendidikan Matematika dan saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwasanya pada pagi hari ini kita sekalian masih diberi kesempatan dan kesejahteraan serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara yang dinanti-nanti oleh mahasiswa, yaitu pemaparan tentang sebagian besar saudara-saudara inginnya mengabdikan diri pada bangsa dan negara melalui mengajar. Kalau saudara mengajar menjadi guru, pasti saudara ditugaskan menjadi guru matematika. Ya, kalau saudara ditugaskan di dalam bidang lain, itu mungkin suatu tambahan. Tetapi bidang saudara adalah bidang matematika. Berkenaan dengan hal tersebut, saudara-saudara sekalian, di era VUCA yang sekarang ini sedang ngetrend-ngetrennya, memang kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Kalau di tingkat nasional di angkatan pertama, yang pelatihannya selama 1 minggu dari jam 8 sampai jam 4, nggak selesai-selesai, matanya sampai jering. Yang kedua, salah satu tip penyusun buku ajar kurikulum Merdeka fase F+ itu tidak pernah saya lupakan ya, bagaimana nikmatnya membuat buku kurikulum Merdeka fase ada F, ada F+. Kalau F+-nya bukan kemarin kelas 12, kalau F ini saya punya kelas 11. Itu juga sama, timnya sama, tapi dinamikanya yang beda, nggak ada yang ngelakuin untungnya. Dan waktunya juga sama, 1 bulan harus selesai. Jadi 2 buku itu stres setengah mati tiap hari, itu hanya di depan laptop. Jadi kalau bicaranya etno, mungkin wajah saya sudah mirip laptop kotak gitu. Kalau bicaranya di sini, itu terkait pengalaman yang menarik. Saya S1, S2, S3-nya pendidikan matematik. Siswa yang belum kumlot, karena pada akhirnya yang jadi pemenang adalah yang bisa bekerja. Artinya apa? Nggak kumlot itu nggak apa-apain. Guru bilangnya, maka dia dianggap sebagai seorang yang primitif. Jadi kalau kita bicaranya matematik dibawa ke dalam nuansa etno, itu dianggap primitif. Jadi orang tahun 80-an masih menganggap bahwa matematik ini dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang berbicara non-matematik. Sehingga kalau ketemu sama orang matematik sama ketemu orang non-matematik, kalau dia masih menganggap bahwa matematika, bagaimana matematika dibawa ke dalam budaya, itu dianggap dia tidak mau berkembang. Yang berkembang yang bagaimana? Ya kemudian matematika murni itulah yang dianggap berkembang. Maka kalau berbicara budaya pasti nuansa matematikanya muncul. Itu ambrosius. Nah, orang Indonesia siapa sih yang berkecimpung di etno? Kalau di kami, yang saya tahu itu Prof. Beliau udah di etno. Nah, dia mati semua. Jadi 2 bulan. Alhamdulillah nggak sampai DO. Tapi kalau mau etno jangan menunggu masa-masa habis ya, nggak selesai-selesai nanti. Tapi memang saya mengatakan bahwa tugas akhir etno itu adalah tugas akhir yang identik dengan jalan-jalan. Saya nggak tahu berdiri di sini apa selain pecel. Wadah deskripsi kuantitatif eksperimen, tiba-tiba ada yang tekno. Pada saat ujian, ini sedikit saya bocorkan kalau saya masih setuju. Kesempatan itu diberikan, di sini saya dengan saya Riani Purwaningsi dari semester 2. Mohon maaf Pak, sedikit izin mengkritik karena mahasiswa mengkritik itu tidak asik ya Pak. Di pembahasan awal Bapak sempat menyinggung soal ChatGPT. Nah, itu saya pernah mendengar atau mengikuti dialog interaktif dan suatu webinar ya Pak. Itu ada yang mengatakan bahwa secanggih apapun atau sepintar apapun teknologi yang dari buatan manusia tidak akan melebihi buatan atau ciptaan dari sang kuasa. Nah, bagaimana pendapat Bapak soal itu? Nah, dan pertanyaan saya mengenai
mengenai etnomatematik ini, bagaimana etnomatematik dapat memahami aspek-aspek histori ataupun budaya di dalam matematika. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester 2. Tadi dijelaskan dalam PowerPoint bahwa tantangan etnomatematika pada kurikulum Merdeka saat ini 2023 adalah mengenai augmented reality dan virtual reality. Nah, bagaimana cara dalam mengatasi tantangan tersebut dalam menerapkan etnomatematika pada pembelajaran saat ini? Bisa saja efek yang diberikan ini bias oleh efek yang lain karena yang menggunakan desain API. Maka agar tidak bias, intervensi itu harus dilepas. Muncullah desain API A. Itu contoh pertama. Muncullah pengetahuan baru. Mahasiswa nanti sempat melihat skripsi gitu ya. Validitas item dengan korelasi produk momen dari Prof. Suhasimi Arikunto. Ibu tahu validitas item dengan korelasi produk momen dari Prof. Suhasimi Arikunto itu bagi seseorang evaluasi, bagi sekelompok evaluasi orang PEP itu dianggap bias. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena korelasi produk momen itu hanya melihat kesejajaran antara skor item dengan skor total. Karena nggak boleh, maka hasilnya juga bias. Yang boleh apa? Yang kalau kita mau mengukur validitas sebuah item, maka tidak menggunakan korelasi produk momen, tapi menggunakan validitas konstrak atau isi. Maka muncullah dua mazhab. Istilahnya adalah saya mengatakan mazhab Suhasimi dengan validitas item produk momen, yang satu mazhab non Suhasimi yang menggunakan selain ini. Tapi apakah yang punyanya Prof. Suhasimi itu keliru? Enggak. Munculnya paradigma non Suhasimi tadi yang menggunakan korelasi matematik tadi, etnomatematik tadi, kalau dibawa ke tadi di dalam bentuk LKPD kan tidak terlalu visible. Nggak terlalu dibawa kemana-mana, nggak susah. Maka saya ingin membuat dalam bentuk elektronik LKPD-nya itu. Nah, kalau cuma matematiknya yang saya bawa, matematika dengan perkembangan saat ini AI, AR maupun VR, dan juga matematika itu kan hubungan budaya dan matematika yang dikolaborasikan secara epik. Kemudian di sini kalau kita bicara budaya pasti ada matematika di dalamnya. Siapa tahu nanti adik-adik di sini memiliki minat untuk membuat skripsi di bidang etnomatematika. Dan juga dengan etnomatematika kita bisa membuktikan atau menjawab banyak pertanyaan yang muncul di luar sana ya, bahwasanya matematika itu tidak bermanfaat, tidak bisa diaplikasikan. Menjadi satu persepsi bahwasanya matematika itu useful dan juga aplikatif. Baik, terakhir bahwasanya dengan matematik juga kita bisa menguatkan karakter dan juga profil pelajaran Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan saat ini. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dengan pemateri, silakan teman-teman untuk maju ke depan. Iya, semua saja.